93,3 Sonora Bandung, inspirasi keluarga kita. Sahabat Sonora, selamat pagi. Senang sekali kembali menjumpai Anda pagi hari ini di Rabu 19 Mei 2021. Ya, kalau biasanya Anda ditemani oleh rekan saya Akim, kali ini saya Indra menemani dan hadir dalam obrolan kesehatan. Seperti biasa bersama dengan teman-teman dari Boromius Group ya, yang selalu hadir menemani dan juga menyertai kebersamaan kita di setiap Rabu pagi jam 10 sampai dengan jam 11 siang. Memang sahabat Sonora, obrolan kesehatan ini selalu kita hadirkan, selalu kita sajikan untuk sahabat Sonora dengan beragam tema. Kali ini temanya kalau boleh saya simpulkan adalah bugar setelah Lebaran gitu ya. Apalagi dengan kondisi tubuh yang bermasalah. Nah, ini yang namanya tubuh bermasalah itu kan banyak macamnya, kalau boleh kita bilang ya. Apalagi sahabat Sonora yang ketika Lebaran kemarin mungkin ada yang merasa kaget setelah 1 bulan nggak makan, dalam artian nggak makan yang bagaimana gitu ya. Tiba-tiba setelah pas di hari raya banyak makanan yang dikonsumsi, sedikit melupakan AIUE-nya dan semuanya langsung disantap. Nah, selain itu pula kita sebagai orang yang penuh dengan aktivitas tentunya juga harus memperhatikan kesehatan, karena kesehatan sangat mendukung sekali dengan aktivitas yang kita jalani. Ya, bukan saja untuk sekarang, tapi juga untuk besok, untuk ke depan, bahkan sampai nanti Lebaran berikutnya. Baik, sahabat Sonora, hadir di tengah saya teman-teman dari Boromius Group ya. Di sini ada Dr. Billy Setiawan Rahmat. Selamat pagi, Dokter. Pagi. Sehat, Dok ya? Sehat ya. Oh iya dong. Kalau dokter nggak sehat, dapat juga, Dok ya. Dan juga ada Pak Gimo. Apa kabar Pak Gimo? Baik juga ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, kalau dengar dari suaranya, apakah sudah mudik atau belum, saya nggak tahu. Sebenarnya nggak boleh mudik ya, Dok ya, Pak Gimo ya? Nggak boleh ya. Mungkin tapi kalau dekat sini sih nggak masalah kali ya. Baik, kedua orang rekan saya ini sahabat Sonora akan menemani kita sampai jam 10 nanti. Tentunya berbincang-bincang mengenai tentang bugar, tentang kesehatan. Nah, seringkali kita mendengar istilah sehat itu mahal. Betul nggak, Dok? Betul ya. Betul. Sehat itu mahal, tapi itu kalau kondisi lagi sakit. Ya. Tapi kalau kondisi kita lagi sehat, ya kadang orang biasa-biasa aja, Dok ya. Betul. Cuek. Kadang orang kalau ada yang ngingetin, jangan lupa minum air putih yang banyak. Biasa-biasa aja gitu, Dok ya. Iya. Tapi begitu udah ngerasa, jadi malah wah bener ya gitu ya. Nah, pandangan dokter sendiri gimana, Dok? Sebenarnya kalau bugar untuk seseorang itu seperti apa sih, Dok? Sebetulnya kalau yang dinamakan bugar itu, kita itu mampu melakukan aktivitas sehari-hari, kemudian melakukan aktivitas bekerja, sampai mengisi waktu luang. Nah, jadi kalau misalkan kita hanya bisa sehari-hari aja udah melelahkan, udah mandi, makan, beberes sebentar, udah lemes, tidur. Itu nggak bugar sebenarnya. Nggak bugar tuh. Waduh, saya suka gitu tuh. Waduh, gawat ini. Sebenarnya nggak bugar ya? Nggak bugar. Oke. Jadi terus gimana, Dok? Kalau misalkan pun bisa sehari-hari aktivitas, bisa kerja, pulang, udah habis tenaganya, udah tidur lagi. Itu juga nggak bugar sebenarnya. Jadi kalau kita bisa melakukan aktivitas dengan optimal, dari mulai aktivitas sehari-hari, kemudian bekerja, kemudian keluar rumah gitu ya, kemudian pun masih bisa mengisi waktu luang, masih punya satu energi yang lebih ya, itu boleh dikatakan cukup bugar di situ. Cukup bugar. Iya. Wow. Saya seringkali tidak seperti itu. Ya, Pak Gimo suka ngerasa seperti itu nggak, Pak Gimo? Kadang-kadang ya. Sejak pandemi jarang olahraga. Nah, maksud saya itu, Dok, seperti Pak Gimo bilang, pandemi ini kan ada istilahnya klaster rebahan gitu loh, Dok. Ya, klaster rebahan. Betul, Dok ya? Iya, betul. Mungkin tidak saja mungkin ke anak-anak, tapi kita juga sebagai yang pekerja, karena ada istilah WFH gitu kan. Ya. Sambil gogoleran itu kayaknya enak gitu ya. Iya. Tuh, Mas Gimo. Yang enak belum tentu bagus ya, Pak. Bagus ya. Iya. Nah, terus ritmenya biar kita bisa tetap jaga itu gimana, Dok? Nah, itu memang kita harus membuat pola sebetulnya ya, pola. Jadi kalau misalkan tidak ada polanya, itu tidak menjadi satu kebiasaan. Pada akhirnya satu hal yang tidak biasa dilakukan
tiba-tiba atau mendadak, jadinya akan bisa jadi menimbulkan masalah gitu. Misalkan biasanya rebahan nih, tiba-tiba ada aktivitas lebih, mesti keluar, mesti ngapain, setelah itu pulang udah capek banget nih, tidur lagi, rebahan lagi. Betul. Itu tuh nggak bugar sebenarnya tuh. Nggak bugar ya? Nggak baik itu. Waduh. Jadi sebenarnya tanda-tanda tubuh kita bugar dan sehat itu apa sih, Dok? Jadi memang sebetulnya kalau kita mengacu pada satu data yang objektif ya, kita dari rehabilitasi medik itu kita ada semacam ujinya ya, uji kebugarannya. Uji kebugaran. Kita uji kebugarannya nggak harus yang maksimal seperti atlet lah ya. Ada juga caranya juga ada. Kita ambilnya yang sub maksimal. Sub maksimal itu kita melakukan uji jalan. Nanti kita akan mendapatkan data dalam waktu sekian menit berapa meter bisa berjalan dengan optimalnya. Nanti kita bisa hitung. Ada yang namanya match. Match itu semacam satuan kebugarannya gitu ya. Nanti ketahuan nih, nih orang ini bisa aktivitasnya sampai sejauh mana ya. Kemudian dan sebelum dites itu pun kita bisa sudah menghitung bahwa dengan tinggi badan, berat badan, usia segitu mestinya bisa mampu sekian meter, tercapai enggak? Nah gitu. Jadi bisa aja orang yang merasa saya mah sehat-sehat aja, saya mah bugar. Tapi kalau kita tes belum tentu juga. Belum tentu juga ya. Iya. Jadi nggak enak nih. Karena dokter bilang match tergantung orang, tinggi, berat badan, dia bisa berjalan berapa meter gitu ya di tes. Walaupun dari sisi penampilan, dari sisi casingnya dia kayaknya gitu ya. Oke aja gitu ya. Oke, salah satunya adalah diuji kebugaran itu. Ya, yang sub maksimal aja kita yang sub maksimal ya. Buat kita sehari-hari yang bukan atlet mah ya. Oke, intinya paling gampang gitu, Dok ya. Ya, paling mudah. Terus yang lainnya selain berjalan kaki itu apa lagi, Dok? Sebenarnya tesnya itu kan banyak ya. Kalau dari rehab medik itu memang banyak uji-uji yang kita lakukan. Jadi kalau kita bilang seseorang itu bugar, seseorang itu ada masalah atau enggak, kita mesti ada dasarnya gitu ya. Oke. Nah, tapi yang paling mudah dan paling cepat kita bisa lakukan itu uji jalan itu. Uji jalan itu ya? Uji jalan itu. Dan untuk orang-orang yang itu tuh bermasalah ya dalam hal fisik nih. Misalkan dia punya radang sendi, kemudian gangguan jantung, ya penyempitan pembuluh darah jantung atau gagal jantung, kemudian masalah paru, termasuk juga yang post COVID nih ya, post COVID nih. Betul. Kita kan perlu memberikan satu resep latihan. Resep latihan itu mesti ada dasarnya. Nah, tes itu memang kita lakukan untuk orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Membutuhkan seperti itu ya. Oke. Itu dari si usia nggak dibatas, Dok, atau gimana? Karena tesnya sifatnya sub maksimal, jadi usia tidak jadi batasan, dan memang mesti diawasi dengan tenaga medis yang khusus ya. Biasanya kami dari rehab medik memang kita awasi betul-betul. Selama proses tes itu pun kita amati apa yang terjadi, timbul keluhankah, kemudian bagaimana dengan denyut jantungnya, kemudian saturasi oksigennya, kita mesti amati juga karena cukup beresiko kalau misalkan terutama yang punya masalah ya. Betul. Saya pernah mengalami itu, Dok. Jadi agak jumawa sedikit nih saya nih. Merasa karena sehat, terus saya lihat cuma naik agak ke lereng gitu ya, waktu itu ke kebun kopi naik. Pas naik sampai ke atas ngos-ngosannya lumayan. Jadi kayak gimana gitu, Dok. Iya. Jadi bingung juga. Berarti itu salah satu bisa jadi tolak ukur ya. Tolak ukur. Itu tadi saya bilang tuh. Jadi kalau kita tidak membuat satu pola latihan yang baik, begitu kita melakukan aktivitas yang lebih dari biasanya, bisa timbul rasa nggak nyaman. Itu masih ringan tuh, kos-kosan, istirahat, baik ya. Tapi bayangkan kalau kita punya faktor risiko. Makanya tiba-tiba misalkan katakanlah selama bulan puasa saya udah lama nggak badminton nih, kan off ya. Betul. Kemudian begitu, ayo udah ini silaturahmi langsung badminton lagi, main langsung kan, apalagi dengan kompetitif kan, panas-panas itu. Porsir terus gitu ya. Ya punya faktor resiko, ternyata punya gangguan masalah kolesterol dan sebagainya. Tiba-tiba serangan jantung di lapangan bisa saja. Itu kan lebih fatal sifatnya. Ngeri ini. Jarang, tapi kalau kejadian susah dihindari gitu. Itu mungkin ada istilah karena nggak pemanasan dulu bisa jadi, Dok ya? Pemanasan salah satu faktor yang kaitannya lebih ke arah cedera ya. Untuk mengurangi itu ya. Ya, kalau soal tingkat kebugaran jantung parunya itu nggak mungkin dibuat dalam waktu singkat.
dalam waktu seminggu jadi langsung enggak. Itu butuh waktu panjang itu. Kalau dari casing cirinya apa sih, Dok? Kalau dia orang tuh bugar gitu, Dok? Kalau dari tampilan sih sebetulnya nggak terlalu bisa jadi patokan ya. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan yang langsing, yang kurus pasti bugar belum tentu juga gitu ya. Oh iya. Kemudian yang badannya lebih gemuk, yang overweight tapi dia lebih bugar bisa aja. Karena yang kita nilai itu sebetulnya kan kemampuan fungsi jantung parunya. Gitu. Iya. Walaupun memang pasti ada faktor lain-lainnya tuh yang kayak obesitas segala macamnya pasti ada pengaruh ya. Bisa ada pengaruh, betul ya. Oke, baik, sahabat Sonora, nih seru nih obrolannya. Karena yang namanya bugar belum tentu sehat kali, bisa gitu, Dok ya. Betul. Jadi dokter bilang sebenarnya memang harus ada uji tersendiri. Yang gampangnya itu adalah berjalan kaki gitu, Dok ya. Jalan kaki nanti diuji dan segala macamnya. Jadi kita akan bisa tahu bagaimana sebenarnya tanda-tanda tubuh kita ini bugaran sehat. Sahabat Sonora boleh bergabung sama kita di sini, silakan SMS atau WhatsApp saja di 0811 190 1827 ya, 0811 190 1827. Kita masih ngobrol sampai jam 10 pagi dan kita akan kembali setelah yang berikut ini. Sonora FM Bandung, inspirasi keluarga kita. 93,3 Sonora Bandung, inspirasi keluarga kita. Kembali lagi sahabat Sonora dalam obrolan kesehatan bersama dengan Dr. Billy dan juga ada Pak Gimo dari Rumah Sakit Boromius Bandung. Dan kita memang tengah membahas mengenai kebugaran. Ya, memang tadi di judul awal setelah Lebaran ini bagaimana caranya kita kembali bugar, karena kan setelah berpuasa 1 bulan otomatis ada beberapa aktivitas yang kita kurangi dan lain sebagainya, ditambah terus dengan hari raya yang notabene malah membuat kita harus beraktivitas banyak gitu ya. Nah, menjaga kebugaran memang sangat-sangat penting sekali. Tadi di obrolan di awal dengan Dr. Billy, orang yang punya aktivitas dari pagi, siang sampai sore, terus pas nyampe rumah tenaganya habis, itu sebenarnya nggak bugar. Bugar ya. Jadi bugarnya bukan saat lagi aktivitas, justru kelihatannya setelah sampai di rumah ya. Gitu ya. Ketika sampai rumah malah aduh capek, mau tidur aja. Sebenarnya kurang bugar ya. Sebenarnya kalau kita melatih kebugaran itu kan kita bikin tabungan sebenarnya kan, bikin tabungan supaya kita bisa mentoleransi aktivitas yang kita kerjakan. Misalkan seorang ayah gitu, dia kerja dari pagi sampai sore, pulang anaknya ajak main nih, Pak main ini, udahlah papa udah capek, itu nggak bugar tuh, nggak bugar. Kelihatannya. Oke nih Dok, ada yang sudah masuk di SMS 0811 190 1827. Ini dari Rudi ya. Bagaimana caranya kita menjaga agar tidak tergoda dengan makanan khas Lebaran? Ini jangankan Mas Rudi, saya juga godaan juga banyak ya. Banyak ya. Tapi prinsipnya itu ya, Bapak kalau ada kesempatan ya di situ lah kan ya, godaan itu muncul. Pilihan loh. Iya, kalau kesempatannya misalkan Mas Rudinya ada di hutan, nggak ada apa-apa nih, nggak akan tergoda kan? Iya benar. Jadi jangan membuka kesempatan, yang penting itu dulu Pak. Itu dulu yang pertama ya. Jangan buka kesempatan. Oke. Lihat-lihat gambar-gambar foto ya kan, lirik-lirik, udah repot dah, godaannya kan gede itu. Hindari aja. Malah jadi makin ini ya. Jadi hindari aja Mas Rudi ya, sebisa mungkin. Ini berikutnya Dok, ada SMS lagi di 0811 190 1827 dari Maya. Ini cuma nggak ada lokasi di mana. Dok, ada tips yang praktis buat kita yang punya banyak kesibukan agar tetap bisa jaga kondisi badan, tetap bugar dan fit. Nah, ini dia nih yang menarik nih. Karena seringkali kan dari rehab medik juga sering memberikan advice resep latihan ke rata-rata dok sibuk, waktunya nggak ada waktu, nggak sempat gitu ya. Dan kita bisa maklumi lah karena saya pribadi pun bukan berarti saya sempurna ya. Saya pun mengalami kena kesibukan begini, gimana caranya tetap bisa menjaga ya. Jadi yang penting kita punya patokan dulu. Jadi kita mesti membuat satu dasar untuk melatih kebugaran itu. Kita dalam seminggu itu minimal 3 kali. Dalam seminggu ya? 3 kali seminggu. Oke. Jadi kalau misalkan olahraga, kemana, naik sepeda ya, atau lari 1 kali seminggu, itu lebih ke arah aktivitas, ke rekreasi ya. Kalau kita mau bicara kebugaran, kita minimal 3 kali seminggu.
paling banyak 5 kali seminggu. Paling banyak 5 kali seminggu ya. Ya, tetap dimanapun tubuh kita mesti diberi waktu untuk recovery, ya, untuk pemulihan dulu ya. Dan memang 3 kali seminggu itu, nah olahraga yang seperti apa yang dibutuhkan, gitu ya. Tetap kembali lagi dengan masalah fisik dulu nih. Kita nggak bisa pukul rata. Misalkan 3 kali seminggu, yang teman-teman semua lari ikut-ikutan ya. Jangan-jangan kita punya masalah low back pain, nyeri punggung, mungkin ada kemungkinan saraf terjepit, atau ada skoliosis, atau mungkin ada riwayat osteoartritis, ya itu macam-macam. Kita mesti lakukan assessment, penilaian, dan akhirnya meresepkan olahraga apa yang cocok buat individu tersebut, gitu ya. Misalnya nih, katakanlah dia nggak ada masalah, aman untuk jogging, gitu ya, jogging ya, 3 kali seminggu, itu dia mesti lakukan dengan intensitas yang sedang. Jadi olahraga itu ada 3 intensitasnya itu, ringan, sedang, berat ya. Kalau mengukurnya secara objektif, pasti kita memang dari rehab medik kita punya satu patokan. Tapi secara umum aja untuk sehari-hari itu bisa menggunakan patokannya gini. Misalkan kita olahraga nih, katakanlah bukan cuma lari ya, jogging ya. Misalkan menggerakkan badan, gerak-gerak. Tapi kita masih bisa ngobrol santai. Itu masih ringan sifatnya. Betul. Belum terengah-engah ya. Nah, tapi kalau misalkan kita mulai olahraga gerak-gerak segala macam, atau jogging atau sepedahan, tapi ngomong pun mulai agak sulit nih. Ya, tadi memang kita habis ini kemana lagi nih? Ya, itu udah lumayan tuh. Ketahuan ya. Nah, itu berarti udah di intensitas sedang. Nah, itu pertahankan di situ. Kita nggak harus sampai ke berat ya. Kalau intensitas berat, gitu kita udah olahraga, ditanya juga, sekarang jam berapa? Udah nggak usah jawab nih, ya karena udah terlalu ngos-ngosan itu terlalu tinggi. Gitu. Kita ambilnya yang intensitas sedang aja. Sedang aja ya. Itu udah lumayan membantu. Gitu. Jadi intinya tetap dilihat dulu individu seperti apa, Dok ya. Kita nggak bisa pukul rata. Ya. Jadi tetap tinggi badan, berat badan itu tetap harus ada pertimbangan. Ada pertimbangan ya. Ya. Kemudian masalah fisiknya juga, cocoknya apa gitu. Dan durasi biasanya berapa lama? Tergantung juga. Nah, durasi ini kalau misalkan kita ambil di intensitas sedang, kita butuh setidaknya 30 menit. Ya, 30 menit. Kalau misalkan intensitasnya cukup berat, sedang berat, kita ambilnya bisa sampai 20 menit cukup mungkin. 20 menit cukup ya. Nah, tapi kita ambil yang 30 menit aja lah. Itu untuk kebugaran. Kalau kita bicara nurunin berat badan, lain lagi. Kita butuh durasi lebih panjang. Bisa sampai sejam kayak gitu. Tapi semua harus bertahap, gak bisa sekaligus, Pak. Iya. Kalau disekaligusin juga repot juga, ngeri makan ya efeknya ya. Jadi malah pengen sehat malah sakit gitu ya. Ini ada satu lagi yang masuk nih, Dok. Dokter, saya kerap mengalami nyeri lutut. Kerasa kalau naik tangga, tapi kalau jalan tidak terasa. Apa yang mesti saya lakukan? Nah, itu ini nggak ada namanya nih. Terima kasih aja dia bilang. Ya. Nah, kalau misalkan dari keluhannya lutut itu, kita mesti harus cari juga gali lagi itu kemana arahnya. Kalau misalkan bisa aja masalahnya di sendinya, atau di ligamennya, ligamen itu jaringan ikatnya, atau di ototnya. Jadi memang memerlukan satu penilaian, assessment dulu, kita nilai masalahnya di mana, kemudian dari nyeri itu dia ada di fase mana nih? Ada di fase radang akut kah gitu kan? Kemudian apakah udah radang kronis ya? Kita tangani dulu. Kita berikan penanganan dulu yang sesuai. Kemudian kalau dikaitkan dengan kebugaran nanti yang seperti ini juga harus dibenahi dulu, kemudian baru dibikin resep latihan-latihannya gitu yang sesuai. Biasanya sih kita harus pertimbangkan untuk menguatkan otot-ototnya dulu sebelum kita larinya ke arah kebugarannya gitu. Ya, jadi nggak bisa langsung lompat gitu, nggak bisa gitu. Nggak bisa ya langsung. Oke. Berarti ya mending periksa dulu aja lagi ya, Dok ya. Baiknya biar enaknya dulu. Ya. Soalnya dia bilang kalau naik tangga terasa, tapi kalau pas jalan apa memang umumnya kayak gitu, Dok ya? Kalau yang nyeri lutut ya, umumnya sih sebenarnya kan kita kalau lutut kita menerima beban dengan setengah berjongkok ya, setengah turun gitu ya, itu beban paling besar sebenarnya. Nah, yang bermasalah itu apakah di sendinya kah, ligamennya kah, atau di ototnya? Kita mesti lihat di situ. Ya, baru kita bisa simpulkan ya. Terlebih mungkin kita mesti tahu berat badannya juga, Dok ya. Berat badan juga satu faktor juga tuh ya, faktor juga ya. Tapi kadang-kadang
berat badan juga kita nggak bisa jadi satu patokan murni ya. Misalkan katakanlah misalkan itu radang lutut nih ya, osteoartritis ya. Oh, Anda berat badannya memang berlebih nih. Berat badannya kurangi berat badan itu tidak mudah. Jadi kita mesti lihat juga faktor lain yang bisa mendukung. Kemudian mana yang dari semua faktor pemberat itu, mana yang prioritas bisa dibenahi, mana yang belum bisa, kita mesti bikin satu perencanaan untuk satu individu ya, untuk bisa membantu pemulihan dan mengembangkan kemampuannya gitu. Oke. Pak Gimo, ada yang mau ditambahkan Pak Gimo? Yang pasti kalau konsultasi via radio atau online tidak nggak puas itu, boleh langsung datang ke Rumah Sakit Boromis menemui Dr. Billy di Klinik Rehabilitasi Medik. Klinik Rehabilitasi Medik. Gedung EB lantai 2. Tapi daftar dulu ya. Ini sengaja dibuat nggak puas nih ya. Dibuat nggak puas. Tapi itu bagus juga, saya setuju tuh yang dibilang Pak Gimo, Dok. Kan kadang orang kalau mendengarkan di radio itu memang kadang suka sepotong dia dengerin, suka gimana. Bagusnya emang langsung konsultasi ya. Tapi daftar dulu ya. Betul, daftar dulu. Nanti berebut dong. Oh iya benar ya. Baik, sahabat Sonora, kita break lagi. Dan bagi Anda yang penasaran dengan obrolan kesehatan kita pada pagi ini sampai jam 11 siang ya, dari jam 10 sampai jam 11 siang, masih kami buka pertanyaan Anda SMS atau WhatsApp 0811 190 1827. Kami akan kembali dengan beberapa informasi berikut ini. 93.3 Sonora FM Bandung. Kembali lagi bersama 93,3 Sonora Bandung. Saya Indra, ada Dr. Billy dan juga ada Pak Gimo. Tadi Pak Gimo informasikan kalau mau konsultasi dengan Dr. Billy datang ke Rumah Sakit Boromis ke bagian rehabilitasi medik. Ya Pak Gimo ya. Tapi syaratnya memang harus daftar dulu. Ibaratnya janjian dulu ya. Karena kan kalau bertemu orang kalau nggak janjian kadang suka ujuk-ujuk. Siapa ini gitu Dok. Baik, dokter, sebelum nanti saya ngobrol dengan Pak Gimo ini saya penasaran, ada cara nggak sebenarnya tadi yang dibilang sama intinya sama Mbak Maya ini, tips praktis kita yang super sibuk, kita yang banyak aktivitas gitu kan, menangani orang bisa dibilang 18 jam waktu kita untuk di luar gitu, tapi kita ingin tetap bugar di rumah juga. Nah, gimana Dok? Kalau di dalam rumah ceritanya nih ya, settingannya ya. Dalam rumah kalau punya alat bantunya, misalkan sepeda statik atau treadmill kan lumayan ya. Iya betul. Tapi kalau nggak ada juga, sekarang kan akses internet mudah. Buka video-video YouTube kayak gitu. Itu banyak sebetulnya tuh ya, banyak. Tapi memang itu mesti pilih-pilih lagi tuh. Nggak semua gerakan cocok ya. Betul. Kalau misalkan tadi ada yang keluhan sakit lutut, dia ikut ada channelnya kebetulan untuk mengurangi berat badan, tapi ada gerakan yang setengah berjongkok berulang, itu tidak disarankan itu kayak gitu, seperti itu ya. Jadi memang di rumah pun sebenarnya bisa diatur-atur. Mau ibaratnya mah istilahnya jalan di tempat aja ya. Iya. Jalan di tempat. Jogging gitu ya. Katakan misalkan kalau keluar jogging nih ya. Atau di rumah cuma jalan di tempat doang nih misalkan. Bikin kecepatannya sampai ngomong pun agak susah ya. Itu pun sebenarnya udah memberikan satu, intinya kan sebenarnya jantung itu kita pacu kan. Sampai titik tertentu kita pertahankan dan dibuat berulang-ulang supaya adaptasi kan sebenarnya. Jadi jalan di tempat sampai ngomong juga susah gitu ya. Iya, bisa aja. Mau tambah lebih ini lagi, jalan di tempat, tangannya misalkan pegang botol bekas kemasan air mineral nih. Pegang sambil tangannya digerakin ngayun-ngayun gitu. Itu kan nambah lagi ototnya yang digerakin tuh. Ya. Jadi itu juga bisa membantu mengkonsumsi energi lebih, sehingga jantung dipancing untuk dipacu lebih dan dipertahankan di level tertentu, dilakukan rutin, itu udah lumayan juga. Cuma masalahnya bosen. Karena suasananya kan gitu. Gitu aja terus ya. Gitu. Oke, tapi memang kalau bahasa kita ya wayahna mau gimana lagi Dok ya. Mau nggak mau. Tapi memang yang tadi saya katakan itu pilih-pilih videonya itu ya kalau kita di rumah nggak mana-mana. Gitu. Karena cari-cari itu sendiri kalau kata dokter bilang setengah jongkok nggak disarankan. Ya, kalau lututnya bermasalah. Oke. Kalau dari sisi makanan
Gimana dok? Makanan. Kalau makanan mungkin lebih ini ya, lebih detail nanti sama yang di bidang gizi nanti Bidang lebih gizi detail. ya. Tapi secara umum terutama untuk ini ya, karbohidrat ya, jangan karbohidrat dan gula ya, jangan terlalu tinggi ya. Itu yang paling istilahnya paling tinggi kalorinya, dan kalau kita nggak bakar ya susah juga. Betul. Nanti akhirnya malah jadi lemak ya. Sebenarnya kan orang kadang-kadang terlalu menekankan ke ngurangi makan, mengatur pola makan, tapi itu nggak mungkin sempurna di situ. Kita mesti kombinasi dengan exercise, dengan latihan ya. Biar kebakar ya dok ya. Iya, makanya kita kalau bapak-bapak yang profesinya narik beca dulu tuh, Iya benar. makannya kan Boknya segunung ya, Oh. tapi kok kurus-kurus nggak ada yang gemuk ya? karena kebakar. Kebakar ya. Kuncinya sih balance aja, imbang antara masuk sama bakar kalorinya mesti ngimbang. Kalau Iya ngimbang nih. stabil. Saya merasa kurang pembakaran nih Pak Bimo nih. jadi sadar diri nih ya. Baik, dokter, satu lagi nih sebelum saya ke Pak Gimo. Ya. Yang di rehabilitasi medik itu sebenarnya orang yang seperti apa dok? Yang biasa datang sana? Ke rehab mediknya. Jadi sebetulnya kita lebih cenderungnya cakupannya luas, tapi kita lebih dominan ke arah yang orang punya gangguan fungsi ya. Kemampuan ya. Gangguan fungsi. Fungsi ya, itu betul. kan fungsi komunikasi, fungsi menelan, fungsi mobilisasi, fungsi geraknya, fungsi jantung parunya. Nah, nanti penilaian kita memang jadi ada kekhususan khusus yang tersendiri untuk menilai kemampuan seseorang sampai mana gitu. Jadi bisa aja seseorang itu dinyatakan oke, Anda udah sembuh, sudah baik, bisa pulang dari rawat inap dari rumah sakit, tapi belum sehat. Nah, dia mestinya kan begitu, dia keluar dari rumah sakit dalam medis yang baik, stabil, kedepannya dia mesti punya kemampuan yang baik juga untuk melakukan aktivitas sehari-hari gitu. Iya, ya. Apapun aktivitasnya Apapun gitu. aktivitasnya ya. Ya. Oke baik, terima kasih Dokter Billy. Ya. Pak Gimo, saya mau langsung ke Pak Gimo aja nih. Rehabilitasi medik di Boromis itu lokasi persisnya bisa diulangi Pak Gimo. Terus bukanya dari hari apa, terus jam berapa gitu? Ini ya sahabat Sonora ya, kalau mau ke rehabilitasi medik di Boromius itu letaknya di gedung Elizabeth lantai 2. Itu kalau misalkan bawa kendaraan sendiri, naik mobil, masuk dari gerbang pintu Jalan Surya Kencana, belok kiri, nanti kan ada apa itu namanya, di sana ada Pak Security, ada lobby Elizabeth namanya. Turun di situ, begitu masuk di situ sudah ada bagian pendaftaran. Oke. Bisa tanya ke petugas pendaftaran, mendaftar di rehab medik, pasti akan diarahkan. Langsung di lantai diarahkan 2. ya, ke bagian rehab medik ya. Betul. Kalau harinya setiap hari Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu. Iya, jam 7 pagi sudah melayani pendaftaran. Ya, Hmm. dokternya juga bisa memilih. Ada Dokter Billy yang sekarang sedang on air, ada Dokter Ana, ada Dokter Santi ya dok ya, Iya. Dan tenaga-tenaga istilahnya bahasa mudahnya gitu ya, asisten rehab medik banyak sekali. Banyak ya. Iya, ada rehab medik anak, rehab medik dewasa, ada apa itu namanya, terapi bicara, okupasi terapi, lengkap lah ya pokoknya. Lengkap ya. Ya, kalau misalkan penasaran, boleh nih nanya dulu melalui telepon ya. Boleh catat nih teleponnya. 022 8255 8000. 8.000 gitu ya. Betul. Boleh tanya dulu. Jadi kalau misalkan jauh, katakanlah di mana ya, ada Larang misalnya gitu ya. Misalkan. Kan bisa nanya-nanya dulu nih, saya datang jam berapa, saya pesen dulu nomor berapa, itu lebih enak. Jadi biar tidak waktunya terjebak di jalan. Kalau misalkan dipanggil gitu, datang ke rumah visit kayak seperti gitu, itu gimana Pak Itu Gimo? beda lagi. Itu ada namanya program home care, kunjungan tenaga medis ke rumah. Ada Mas, di kami ada namanya. Ada juga? Ya, ada unit namanya home care. Home care. Ada dokter umum, dokter spesialis, termasuk rehab medik. Termasuk rehab medik. Betul. Misalkan ya, tergantung kondisi saya mau pasiennya. Dokter Billy nih bisa gitu ya? Bisa dikondisikan. Oh, bisa. Iya. Sudah berlangsung. Bagus ya. Sudah berlangsung ini. Soalnya maksudnya begini, bisa dikondisikan itu tergantung kesibukan dokternya. Seperti sekarang betul. Kami kan ada beberapa tenaga kesehatan, tapi kenapa Dokter Billy yang datang? Karena beliau yang memungkinkan hari ini. Kesibukannya luar biasa, tapi diatur-atur masih bisa ya. Masih bisa. Padahal jam 1:30 udah ditunggu di acara yang lain. Widih. Sekarang juga meninggalkan pasien saat ini nih. Jadi saya sedikit mengulas, home care itu salah satunya ada rehab medik ya. Home care itu kan program
kunjungan dari tenaga kesehatan ke pasien-pasien di luar rumah sakit. Di luar rumah sakit, itu ya. atas permintaan keluarga atau atas permintaan pasien, juga direkomendasi dari tenaga kesehatan. Misalnya pasien habis rawat inap nih atau habis rawat jalan, pasien tidak memungkinkan ke rumah sakit karena kondisinya, ya. Kami yang berkenan datang ke sana, tentu dengan persetujuan yang bersangkutan dan ada persyaratannya. Gitu. Nanti ada persetujuan kok, ada semacam klausul-klausul yang disepakati bersama. Biar sama-sama nyaman. Semua tenaga kesehatan bisa, mulai dokter umum, dokter spesialis, termasuk medik, ahli gizi, fisioterapi dan lain-lain. Ada semuanya. Ada semua ya. Ya. Oke, ini ada satu. Ini dari Rudi yang tadi nanya masalah kue khas Lebaran. Biayanya berapa nih kalau misalkan ke rehab medik di Boromius? Pembayarannya seperti apa? Nah, kalau soal biaya saya jarang buka-buka deh ya. Mungkin lewat telepon aja ya, dicek aja bisa, ya. Bisa dicek. Istilahnya sambil nanya itu bisa daftar, bisa sekaligus nanya, Dok. Betul ya? sekali. Ya. Tadi teleponnya disebutkan tadi ya. Bisa Pak Rudi, silakan tanya ke nomor telepon tadi. Biar ada persiapan lebih Biar ada persiapan nyaman dulu ya. Oke, jadi Kang Rudi atau Pak Rudi ini nomor teleponnya bisa dicatat lagi. 022-8255-8000 ya. 022-8255-8000. Nah, rehab medik ini ada di Gedung Elizabeth lantai 2 dari jam 7 pagi itu sudah melayani pendaftaran, dan dari hari Senin sampai Sabtu gitu ya. Kalau yang telepon tadi kan biasanya suka padat ya Mas ya, suka padat karena banyak yang ngantri. Ada telepon satu lagi, boleh ya, 022 255 21 73 ya. Itu dari jam 7 sampai jam 14. Jam 14 ya. 255-2173. Oke, jadi ada dua line telepon yang bisa dihubungi. Ini bisa tanya-tanya dulu sekaligus, misalkan kalau mau ke rehab medik, apakah mau ke dokter Billy, dokter Ana tadi disebut ya. Dan yang lainnya, terus sekaligus bisa tanya dulu biayanya berapa. Betul. Biar ada persiapannya. Ya, betul ya. Gitu. Pak Gimo, ada sesuatu yang unik nggak sih ketika orang datang ke Boromius, kalau boleh? Ini secara gambaran umum aja nih. Yang pengalaman Pak Gimo ini Mas, yang pasti itu kami kan mempunyai visi dan misi untuk memberikan pelayanan kepada pengunjung sebaik mungkin sesuai disiplin ilmu kedokteran ya. Khusus di masa pandemi ini kami memang ekstra ketat untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID ya. Salah satu di antaranya semua pengunjung wajib melalui yang namanya screening. Betul, situ ya. Nanti mungkin juga semua perusahaan ya, tapi kami lebih spesifik lagi. Ada cek suhu tubuh, itu akurat ya. Lalu ada cuci tangan wajib pakai cairan berbasis alkohol. Kemudian ada serangkaian pertanyaan dari petugas. Serangkaian pertanyaan itu jujur harus dengan jujur, karena kadang-kadang mungkin pertanyaan itu mengganggu. Mungkin ya mengganggu. Saya kan pernah berapa kali di sana merasa terganggu tapi harus dilaksanakan karena akan dijawab misalnya apakah saat ini lagi nyeri tenggorokan, betul apakah lagi merasa mual, muntah, maksudnya kemarin muntah, ataukah lagi sesak napas, kalau batuk udah berapa hari batuknya, kalau sekarang dicek nggak demam tapi apakah minggu lalu pernah demam, atau habis jalan di luar jadi kota. Harus betul-betul jujur ya. Betul, dan itu kadang-kadang orang merasa terganggu, tapi kami mohon kesadarannya ini demi kepentingan kita bersama. Jadi ini yang saat ini menjadi tantangan kita bersama itu. Ya. Itu perlu waktu memang dan ya untuk kemaslahatan bersama ya mau nggak mau sekali, ya harus jujur ya. Satu lagi Dok, ini mungkin pertanyaannya tanda-tanda, kasih tahu dong tanda-tanda kalau tubuh lagi nggak sehat katanya. Ini dari 924 angka belakangnya, 3 angka belakangnya. Terakhir mungkin nih pertanyaannya. Tanda-tanda pasti dimulai dari keluhan dulu ya, keluhan ya, bisa merasa demam, lemas, atau ada nyeri yang tidak biasanya ya. Itu sebetulnya kan kalau kita katakan dalam keadaan baik ya boleh dikatakan nggak ada keluhan lah ya. Dan memang keluhan itu kan bisa yang muncul tiba-tiba atau muncul sebenarnya udah ada, tapi karena sudah berlangsung sudah berlangsung lama, sudah terbiasa ya. Sebetulnya jadi kita tetap bisa aktivitas, tapi sebenarnya itu ya. Kalau ditanyain, iya sebenarnya sih itulah kayak ada keluhan lutut lah atau kadang-kadang sakit pinggang gitu ya. Ada hal yang mengganggu ya, walaupun nggak terus-terusan gitu. Itu juga termasuk yang harus diperhatikan juga. Bisa diperhatikan ya.
Oke, jadi ini Akang, Teteh, Ibu yang bertanya seperti itu ya. Kalau mau lebih jelas memang datang langsung ke Boromius ya. Lagi mau ya ke bagian rehab medik atau telepon dulu. Sekali lagi nomor teleponnya saya informasikan. Ini ada 2. Yang pertama 022-8255-8000 ya. 022-8255-8000 atau di 255-2173. 255-2173. Ini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Gitu ya, Mas Gimo ya. Dan jangan khawatir ketika ditanya, karena memang lagi pengetatan sekali di Boromiusnya juga ya. Ditanya-tanya, di screening, jujur saja jawabnya, jangan disembunyikan. Betul. Gitu ya. Saya mengalami itu pas mau divaksin kemarin. Oh, mengalami juga ya. Gimana tadi? Ya, karena kalau dari hasil screening itu nanti kan ada 3 kategori, yaitu kategori zona hijau, ibaratnya itu aman boleh berkunjung di lokasi Menasa di Boromius. Lalu ada kategori zona kuning, maka ya hanya diperbolehkan di zona itu saja. Zona itu saja. Kami mengarahkan ke sana dan kami akan mengantar sampai tujuan. Lalu yang lebih ini lagi adalah di zona merah ya. Kalau zona merah, ya kami akan mengantarkan ke zona merah, nggak boleh kemana-mana. Dan ini ada tanda, ada semacam tanda yang ditempel di baju yang dipakai di luar. Jadi kalau ada stiker merah lalu maaf ya, jalan-jalan gitu. Keliaran kemana, wah jangan marah kalau sampai ditegur, diarahkan kembali ke tempatnya. Betul. Betul kami lakukan untuk kepentingan bersama. Kepentingan bersama ya. Dan mungkin ini agak mirip ketika kita divaksin kemarin ya, kan di screen itu kan pertanyaannya banyak sekali betul. Dan saya terus terang tadi pagi mau bilang tuh benar Dok, memang agak terganggu gitu kan. Ya maaf, saya sampai ditanya seminggu lalu apakah flu, sampai mikir lu kayaknya enggak gitu ya. Terus dipikir-pikir kenapa dia tanya gitu, ternyata itu tadi maksudnya ya. Berhubungan juga ke arah sana ya. Oke, seru ternyata ya. Baik, sahabat Sonora, terima kasih sudah hadir dalam obrolan kita di pagi hari ini dari jam 10 sampai saat ini jelang jam 11 siang. Dr. Billy juga terima kasih atas kehadirannya dan juga waktunya ya. Saya yakin sebenarnya obrolannya agak kurang gimana gitu ya. Sebenarnya pengen ngobrol panjang ya Pak Gimo ya. Karena seru juga dengan Dr. Billy dari Rehab Medik Rumah Sakit Boromius dan juga ada Pak Gimo dari Rumah Sakit Boromius. Untuk sahabat Sonora yang masih penasaran, sekali lagi bisa konsultasi, bisa datang langsung. Tapi jangan lupa untuk daftar. Sekali lagi nomor teleponnya saya sebutkan. Pak Rudi tadi yang bertanya, tolong diingat lagi nomornya ya. 022-8255-8000 022-8255-8000 atau di 255-2173 255-2173 ya. Rehab Medik di Gedung Elizabeth lantai 2 dari jam 7 pagi sudah terima pendaftaran Senin sampai Sabtu. Seperti itu. Bisa bertanya dulu, jangan ragu untuk menanyakan masalah biaya dan lain sebagainya ya, untuk persiapan gitu. Jadi kalau kitanya malu bertanya, nanti kaget lagi sampai sana ya, bingung juga nanti. Jangan ragu-ragu untuk bertanya masalah itu ya. Saya yakin teman-teman di Boromius akan baik hati dan ngasih tahu ya Pak Gimo ya. Terima kasih kehadirannya sahabat Sonora, dan kita akan jumpa lagi minggu depan yang pasti setiap hari Rabu jam 10 sampai jam 11 siang untuk selama bulan Mei ini bersama dengan teman-teman dari Rumah Sakit Boromius ya Pak Gimo ya. Masih ada minggu depan, masih ada ya. Tapi untuk minggu depan tanggal merah kalendernya kami libur Mas. Tanggal merah ya? Iya. Tanggal 26 ya? Betul, itu hari raya Waisak. Oh iya ya, betul ya, libur ya. Berarti Rabu depannya lagi ya. Ya sama Rumah Sakit Santo Yusuf nanti. Santo Yusuf ya, berarti oke. Dan terima kasih yang pasti untuk semuanya. Senang sekali sudah menjadi sahabat Anda. Tetap jaga kesehatan ya, selagi masih sehat tetap harus jaga biar tetap bugar dan fit. Saya Indra pamit, terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Sonora FM Bandung, inspirasi keluarga kita.